Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu kuliah dulu. Jadi dulu waktu saya kuliah itu saya ngontrak sebuah rumah berempat, dan di situ rumahnya lumayan angker. Dulu di sana saya sering sekali mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dinalar logika. Tentunya bukan hanya saya, tapi teman-teman saya juga, bukan orang yang ngontrak juga, teman kuliah pun yang pernah main ke tempat saya itu juga mengalami hal tersebut. Oke, rumahnya seperti ini. Ya, apakah kalian pernah tahu mendengar mitos tentang rumah tusuk sate? Rumah yang dimana tempat lewatnya makhluk halus. Ya, rumah ini rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate adalah rumah yang ini dari sana ada jalan dan rumahnya berada tepat di sini. Jadi rumah tusuk sate itu adalah rumah yang berada di posisi T. Nah, jadi seperti ini. Dia itu ada di posisi T, ada di sini rumah. Katanya kalau rumah yang tusuk sate itu tempat dimana letak makhluk halus itu lewat. Dulu di depan sini, di rumah ini, tempat kontrakan saya zaman kuliah dahulu, katanya dulu itu ada sebuah makhluk yang tinggal di situ. Jadi dulu di depan rumah ini ada pohon mangga, ya. Kemudian dipotong dan makhluk tersebut pindah ke dalam rumah. Oke, pada awalnya saya tidak percaya dengan hal-hal tersebut, tapi lama-kelamaan ketika saya sudah menepati rumah ini dan beberapa bulan saya tinggal di sini, saya mulai mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Yang pertama adalah saya pernah mendengar sesuatu ketokan pintu ketika saya sendirian. Ketokan pintu itu jelas sekali pada kamar teman saya. Saya kira teman saya sudah pulang dan berusaha memang ngerjain saya. Ketika saya samperin, ternyata tidak ada orang sama sekali dan hanya ada saya di dalam rumah ini. Ya, itu hal yang pertama. Dan yang kedua, ketika saya bersama teman saya, namanya Mas Karyo, Mas Cahyo, saya biasa manggilnya Lekars. Saya hanya berdua di situ. Kita ngobrol-ngobrol pada sore hari setelah habis maghrib, tepatnya menjelang maghrib, di gudang sebelah sini ini ada gudang. Jadi ini kamar dan sebelah pojok sini gudang. Nah, di dalam gudang itu ada suara jelas sekali saya dengar dengan Mas Karyo ini. Jelas sekali suara seperti benda dibanting dan diobrak-abrik. Tapi ketika saya dengan Mas Karyo ini melihat ke gudang tersebut, semuanya tetap tertata rapi. Itu hal yang paling aneh bagi saya. Dan kemudian saya pergi sama Mas Karyo meninggalkan rumah ini, kembali ke kampus. Saya berniat, karena saya saking takutnya, saya berniat untuk tidur di base camp kampus saya. Ya, tapi setelah saya pikir, ternyata saya kurang nyaman tidur di kampus. Saya nekat beli minuman, beli makanan, saya bawa ke kamar saya, dan saya kembali lagi ke rumah ini, ke kontrakan saya ini, dan saya nekat sendirian di dalam kamar. Nah, pada waktu itu ada pintu dibanting lagi, duar, seperti itu, dan saya kaget. Saya kira itu Mas Gembul. Mas Gembul adalah penjual nasi goreng yang selalu berada di depan rumah kontrakan ini setiap malam, nongkrong seperti itu. Nah, anehnya lagi, waktu itu saya saking gugupnya, mungkin saya takut ada maling karena saya sendirian di situ, teman-teman sedang pada pulang kampung, ya kan. Saya kunci dari dalam dan saya masuk kamar, saya minum sama makan sambil nonton TV di dalam kamar. Kemudian ketika kejadian hal tersebut, saya lari, dan saya saking gugupnya, kunci itu terjatuh terus menerus. Ya, kemudian pintu berhasil saya buka dan akhirnya tidak ada siapa-siapa lagi. Ya,
Mungkin memang orang Indonesia atau orang Jawa masih percaya dengan hal-hal mitos tentang rumah tusuk sate, dan memang banyak sekali orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh ketika berada di rumah yang tusuk sate. Tapi bagi saya sendiri, saya senang tinggal berada di rumah tusuk sate seperti ini. Jadi rumah berteh seperti ini, kalau saya suka sekali nongkrong di depan sini. Saya senang dengan rumah bentuk di jalan tusuk sate, karena saya rasa itu seperti punya pandangan luas dan enak seperti itu. Ya, saya tidak peduli dengan hal-hal horor seperti itu. Tapi jelas saya kalau misalkan mengalami hal tersebut, tentunya merasa takut, itu pasti, karena itu naluri setiap manusia. Ya. Pada video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.